Para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Kesehatan mengalami perombakan. 7 orang pejabat bawah Menkes Terawan ini beralih posisi menjadi jabatan fungsional Dr. Ali dari sebelumnya di kementerian. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo salah satu beralih jabatan fungsional sebagai dokter pendidik klinis ahli utama. Selain Bambang, ada 6 nama lainnya yang dinyatakan beralih jabatan. Di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ada 4 nama lain, yaitu Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Agus Hadian Rahim, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Tri Hesi Widestoti, Hade Pranotom, dan Yuliatmoko Suryantin. Keempat pejabat ini kini menjabat sebagai dokter pendidik ahli klinis utama Kementerian Kesehatan. Selain itu, ada Sekretariat Jenderal Kemenkes Desa Kemade Wismarin yang kini menjabat sebagai aspiraris ahli utama. Sementara itu, pejabat lain yaitu di Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kemenkes, Indrawati Cahyonoto Hartojo, beralih jabatan sebagai peneliti ahli utama. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang biasa dan kerap terjadi. Terawan juga secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Bambang Wibowo atas kinerjanya sebagai Ditjen Yankes selama ini. Terawan juga berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar dapat berkomitmen pada tugas yang diemban dan dapat melakukan inovasi-inovasi yang baik. Sebab pergantian, promosi atau mutasi jabatan adalah hal biasa. Tim Liputan Berita 1. Bersih-bersih di Kementerian Kesehatan, itulah topik dialog kita di Morning Talks pagi hari ini. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memutasi sejumlah pejabat di lingkungan kementerian. 7 pejabat eselon 1 dan juga 2 dikabarkan menurut beberapa informasi justru mundur karena tidak tahan dengan tekanan atasan. Kita akan membahas ini bersama Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena dan juga bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Oscar Primadi. Selamat pagi Pak Oscar dan juga Pak Melki. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Oscar, kalau kita bicara soal apa istilahnya mutasi atau rotasi jabatan di Kemenkes dengan jumlah yang tidak sedikit ini menjadi pertanyaan di publik, ada apa sebetulnya di Kemenkes? Kalau dikatakan jumlah pejabat sedikit tidak Mas, pejabat fungsional di Kementerian Kesehatan itu ya banyak, sekitar 50 ribuan ya, tersebar di seluruh Indonesia. Artinya ya dia sebagai fungsional dokter, dia sebagai fungsional perawat, dia fungsional bidan, adalah hal-hal yang memang ditentukan di dalam ketentuan aturan pemerintah, dalam hal ini peraturan-peraturan dari BK, ASN, sebagai ASN ya, artinya dia mempunyai fungsi-fungsi yang memang implementasi kepada pelayanan. Artinya dalam konteks ini memang kalau dia seorang pejabat fungsional, memang kalau dia berlabel pejabat fungsional utama, dia mempunyai masa pensiun yang cukup panjang. Ya, 65 tahun. Oke, Pak Oscar, maaf saya potong. Tapi permasalahannya bukan di soal jabatan fungsionalnya. Ini ada beberapa pejabat struktural yang tiba-tiba ini dirotasi atau dimutasi istilahnya ya. Dimutasi ke jabatan yang fungsional. Nah, di masa pandemi seperti sekarang dan sebelumnya juga ada kritikan bahkan dari Pak Presiden terhadap Kementerian Kesehatan, publik bertanya sebetulnya apa yang terjadi di Kementerian Kesehatan. Jadi bukan soal bahwa jabatan fungsional itu seperti apa, tapi mengapa ada mutasi ini? Artinya tadi kan dipersoalkan soal jabatan fungsional yang begitu banyak, memang betul. Tapi sekali lagi, ini persoalan mutasi, rotasi adalah persoalan lumrah ya. Artinya hal-hal yang wajar. Oke, permasalahannya bukan di jabatan fungsionalnya sebetulnya Pak Oscar, tapi mengapa ada pejabat struktural yang tiba-tiba dimutasi ke fungsional? Gitu. Oh, tidak tiba-tiba Mas. Ini proses sudah berjalan panjang, ya. Usulan itu sudah di bulan-bulan April ya. Kemudian SK Presiden juga sudah hampir sebulan selesainya. Artinya memang diamanatkan oleh di dalam aturan ketentuan itu harus segera dilantik, ya harus segera dilantik. Dan persoalannya
tadi yang disebutkan beberapa pejabat termasuk Pak Dirjen adalah memang memilih pengabdiannya untuk beralih jadi jabatan struktural menjadi seorang fungsional. Jadi memang panggilan sebetulnya beliau masih di dalam lingkup kementerian, dia berada di Rumah Sakit Karyadi. Oke, Pak Oscar, artinya ini adalah permintaan dari 7 orang itu untuk dimutasi atau karena kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk memutasi mereka? Dari sisi kebutuhan perlu, karena kita masih membutuhkan dokter spesialis. Nah, kemudian panggilan lagi bisa memilih, mereka bisa memilih mau terus atau stop pensiun di usia itu. Nah, kalau fungsional tadi jelas dia masih bisa perpanjang masa pengabdiannya sampai 65 tahun. Artinya pada saat mereka masih menjabat kemarin, tanggung jawab mereka dirasa sudah tidak dibutuhkan oleh Kemenkes sehingga mereka lebih dibutuhkan untuk ke fungsional atau gimana? Ya, begitu masalahnya. Ini kan persoalan memang semua yang dilantik kemarin itu hampir 60 tahun usianya. Semua orang akan mengarah kepada kepensiunan. Saya juga sebagai dokter, saya bisa memilih nanti setelah saya pensiun untuk melanjutkan sebagai pejabat fungsional, dokter ya. Nah, untuk itu sekali lagi ini adalah yang kita lihat sebagai sesuatu yang lumrah. Yang memang bisa menjadi siapapun ini sudah banyak, Mas. Sudah bukan hanya 7 ini aja. Sebelumnya Pak Menteri juga melantik beberapa pejabat fungsional. Ya sebetulnya memang ini karena di tengah masa pandemi seperti sekarang, Kemenkes kan memang pasti menjadi sorotan, Pak Oscar. Ketika ada rotasi, mutasi, ini kan menjadi pertanyaan publik sebetulnya. Ini apakah orang yang akan menggantikan mereka itu bisa langsung catch up misalkan dengan permasalahan yang tidak kecil ini kan? Ya, artinya kita juga tidak akan berhenti untuk melayani. Ya, semuanya apapun yang terjadi, resources kementerian ini dikerahkan dan sudah diarahkan oleh Menteri Kesehatan agar tentunya bekerja maksimal. Ya, artinya tidak berhenti. Kami malahan lebih kencang untuk itu ya, tentunya. Ya, ada Pak Melki di sini, beliau sebagai mitra Kemenkes tentunya. Begitu juga dengan penuh ini dapat bersama-sama kita bergandengan untuk menuntaskan persoalan ini. Baik, kita coba tanyakan ke Pak Melki. Pak Melki, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya, ini kalau melihat apa yang terjadi di Kemenkes dengan adanya mutasi 7 pejabat struktural ke fungsional, apa yang terbaca pertama kali di benak Anda Pak Melki? Ya, menurut saya itu hal yang biasa ya. Dan ini bukan hal baru di Kemenkes. Sementara proses pandemi berjalan dulu itu pernah terjadi Pak Anung, Dirjen P2P itu diganti oleh Pak Ahmad Yuryanto. Dan itu publik ada yang ramai itu waktu itu. Jadi Pak Anung, Dirjen P2P yang menangani langsung urusan menyangkut penyakit menular misalnya itu. Ketika diganti Pak Ahmad Yuryanto, publik tenang-tenang aja. Nah sekarang juga terjadi seperti ini juga yang saya kaget kenapa jadi ramai ya. Saya malah tahu dari Pak Dirjen Yankes itu bahwa memang waktu-waktu akhir Juli atau awal Agustus itu memang ada proses semacam ini. Justru Dirjennya Yankes sama saya Pak Bambang. Jadi saya justru merasa aneh kenapa justru ini kok jadi rame. Jadi hal yang biasa dalam sebuah sistem pemerintahan, presiden mengganti menteri misalnya juga mungkin mengganti dirjen mengganti atau mengusulkan penggantian direktur, kan itu dalam sebuah sistem biasa. Baik karena pemerintahan sendiri atau memang karena sudah waktunya kan. Kalau menurut Pak Melki sendiri apa yang terjadi? Apakah ini memang sudah karena waktunya, mungkin karena umurnya? Saya sih sudah dengar dari waktu-waktu yang lalu, jadi buat saya ini cuma pas waktu sekarang dilakukan ya memang sudah waktunya. Sebuah sistem itu kan ada aturannya, ada proses mutasi. Apakah menurut Pak Melki, apakah menurut Pak Melki 7 pejabat struktural ini kemarin bekerja dengan baik? Ya semua kerja dengan baik, memang pada waktu yang mereka harus dipromosi, dimutasi kan biasa aja gitu. Ini kan bukan promosi, ini adalah mutasi. Ya sama yang tadi saya bilang itu Pak. Bagaimana bisa sama antara promosi dan mutasi? Kan yang seperti Pak Anung kemarin juga sama, dari Dirjen kemudian kembali lagi ke Semarang menjadi tenaga fungsional di Semarang. Nggak ada yang ramai tuh. Dan itu menurut Anda adalah promosi? Bukan, jadi gini loh, kan sistem itu kan ada orang dipromosi, ada orang dimutasi, itu biasa. Betul. Saya paham itu. Tapi terkait apa yang terjadi di Kemenkes saat ini, ada 7 pejabat struktural
bukan dipromosi, dimutasi menjadi pejabat fungsional. Itu juga hal yang biasa sejauh Betul. kebutuhan subjektif di organisasi. Baik, nah itu dia pertanyaannya. Nah itu dia pertanyaannya. Menurut Anda tadi kan ini berdasarkan kebutuhan organisasi. Ya. Oke. Nah Jadi di situ, kan begini. Kalau itu dilakukan secara mendadak, kita nggak tahu sih, berarti itu aneh. Tapi yang pasti saya misalnya kayak Pak Bambang Dirjen Yankes itu, saya malah sudah tahu kira-kira 1 bulan yang lalu, atau 1,5 bulan yang lalu. Malah beliau yang ngomong ke saya. oke. Bahwa nanti bulan-bulan ini nanti akan istilahnya jadi tenaga fungsional gitu. Itu saya tahu dari 1,5 bulan lalu. Jadi buat saya Alasannya? ini biasa. Apakah ada alasannya, Pak? Ya memang Disampaikan sudah juga? waktunya beliau mau jadi tenaga fungsional. Itu aja yang saya tahu. Oke. Ini kan ada alasannya. Artinya gini, kalau kita bicara soal kebutuhan, Kemenkes kan sekarang menjadi sorotan. Gitu. Apakah memang pejabat-pejabat struktural ini memang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk memegang kewenangan di struktural sehingga mereka harus dimutasi ke fungsional? Nah itu kan kembali kepada tadi itu ada kehendak pribadi, ada kebutuhan objektif yang juga kemudian menjadi Oke, kalau dari yang Pak Melki dengar sendiri langsung dari Pak Bambang itu apa? Ya memang Pak Bambang memang waktunya jadi tenaga fungsional bulan-bulan ini. Ini memang Kan agak... paling bagus begini, daripada ini menjadi kabar sana kabar sini, kan tinggal tanya Pak Bambang. Kan, jadi jangan kemudian jadi isu, kan saya lihat Oke. kan banyak di media ini kan katanya kan jadi isu. Oke. Yang kita butuhkan itu kekompakan di Kemenkes. Kalau Betul. Kemenkesnya kompak, kerja lawan COVID bagus, bersama mitra seperti kami Komisi 9, bersama Ya. nanti Kemendikbud Dikti, gugus tugas, kita kecuali memang pergantian ini itu sangat bermasalah. Kalau itu masalah yang memang bisa dijelaskan sudah sederhana, udah Pak Akbar dan Pak Oscar sudah jelasin, kok jadi rame terus saja malah jadi bingung. Justru sebetulnya ini menjadi pertanyaan di publik, Pak Melki. Di tengah pandemi seperti sekarang, Kemenkes itu menjadi sorotan karena mungkin banyak orang menganggap bahwa Kemenkes itu kurang maksimal dalam menjalankan kewenangannya. Terus kemudian ada kritik bahkan marah dari Pak Presiden. Kemudian tak lama kemudian itu ada 7 pejabat struktural yang dimutasikan. Nah kalau saya sih mungkin ini kan serba kebetulan semua nih. Ini semuanya serba kebetulan ya? Ya, Ini semua Presiden serba kebetulan menurut Pak Melki? Ya kalau saya sih karena saya tahu lebih awal itu. Oke. Menurut saya sih ini pada waktunya. Oke. Saya mohon maaf ini karena saya harus back off, saya Baik. mau terbang pesawat. Baik, Pak Melki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Baik, pemirsa kita akan jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.